nggak ramah, mungkin kamu ke-trigger kali ya, karena kami membongkar kebobrokan agama Kristen. Jangan nampakkan gitulah, karena rata-rata tuh orang seperti RK tuh kayak kamu di awal. Pertama sok-sok baik datang ke komal kami, tapi ujung-ujungnya akhirnya apa? Menghujat. Kenapa? Penolakannya yang terus-menerus itu menunjukkan kebencian kepada Islam pada akhirnya. Ya makanya jangan ganggu saya lagi nggak. Makanya jangan ganggu Uni. Saya nggak percaya orang Kristen. Saya tidak pernah percaya kalau ada orang Kristen bilang saya tetap ramah, karena itu terbukti berkali-kali, sudah 7 tahun saya hadapi loh. Ya, kamu tahu Joseph nggak? Kamu tahu Joseph? Joseph itu pertama-tama kamu lihat videonya tuh, sok baik banget. Uni apa kabar? Kayak kamu persis. Demi Allah kayak kamu persis. Tapi akhirnya apa? Dia penghujat kemudian. Kamu tahu RK? RK itu sama Bang Zuma sama saya sok baik di awal, Anan. Ikan aku nggak penghujat. Nikana, kamu tahu nggak? Lihat lah di belum, belum bro. Kan saya ini makanya Anan jangan ganggu saya dulu. Anan, kami ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke. Saya mau memberitahu kepada umat Kristen, pertama adalah cara memahami ayat itu bukan berarti Nabi Isa pernah mati. Tetapi Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya dia dimuliakan ketika dia lahir, wafat, dan dibangkitkan. Dan setiap manusia pasti dibangkitkan dan pasti dimatikan, tapi bukan setelah dia mati. Karena Nabi Yahya juga berdoa hal yang sama. Kamu buka dalam Quran surah Maryam ayat 15. Apa kata Nabi Yahya? Dan kesejahteraan salam atasnya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia wafat, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Bukan berarti Nabi Yahya itu juga pernah dibangkitkan dari kematian. Tetapi itu doa bagi orang-orang soleh yang meminta supaya dia dimuliakan pada saat dia dilahirkan, pada saat dia dimatikan, pada saat nanti dibangkitkan, akan dibangkitkan. Bukan berarti dia mati dulu bangkit. Itu kan bukan kaidah dalam bahasa telah terjadi, akan terjadi itu. Di sini Gitu. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, bukan akan dibangkitkan. Iya, kamu ngerti bahasa Arab? Kaidah bahasa Arab. Enggak lah Umi. Ada namanya Kamu kan fi'il bukan orang madhi dan Arab. fi'il mudhari. Nah, makanya kalau dikasih tahu sama orang Islam itu, kalau mau membantah jangan dengan ketidaktahuan, tapi membantah dengan ilmu.
Kalau saya bilang itu akan dibangkitkan, makanya saya lebih tahu dari kamu dong, artinya. Nah, ketika Berarti ini- seandainya kamu punya, berarti bentar terjemahan dulu, bahasa jangan, Indonesianya aduh salah, ya Bu. Allah Robbi, Enggak, ya Allah, bukan, saya bingung, terjemahan saya bahasa Indonesianya belum salah. selesai, saya kalau ada orang Kristen yang tanya terus dipotong, saya terganggu, tau nggak sih kenapa? Ya, silakan, Kamu pikir silakan, gampang Umi. apa? Gampang apa gitu bicara kepada orang yang sudah dewasa, udah orang tua gitu, gini ya. Kalau bicara sama Ya, anak kecil silakan, kita bisa silakan. sabar loh, Maaf. karena anak kecil itu kan Maaf. kita tahu, anak kecil ini masih bodoh, masih jahil. Tapi kalau orang dewasa kan mereka tuh ada adab, ada aturan gitu kan. Jangan tunjukkanlah aslinya Kristen itu seperti apa, Anan. Karena saya lihat kamu beberapa kali tuh naik ke koma-koma tuh agak ramah. Mungkin kamu ke-trigger kali ya, karena kami membongkar kebobrokan agama Kristen. Jangan nampakkan gitulah. Karena rata-rata tuh orang seperti RK tuh kayak kamu di awal. Pertama sok-sok baik datang ke komal kami, tapi ujung-ujungnya akhirnya apa? Menghujat. Kenapa? Penolakannya yang terus-menerus itu menunjukkan kebencian kepada Islam pada Saya akhirnya. nggak ada menghujat. Ya makanya Saya jangan tetap ganggu ramah saya. kok. Saya lagi nggak. Tetap ramah Makanya kok. jangan ganggu Uni. Udah Ya, nggak, saya nggak siap, percaya siap, orang Uni. Kristen. Siap, Saya Uni. tidak pernah percaya kalau ada orang Kristen bilang saya tetap ramah, karena itu terbukti berkali-kali sudah 7 Waduh. tahun saya hadapi loh. Ya, Waduh. kamu tahu Joseph nggak? Kamu tahu Joseph? Joseph itu pertama-tama kamu lihat videonya tuh, sok baik banget. Uni apa kabar? Kayak kamu persis. Demi Allah kayak kamu persis. Tapi akhirnya apa? Dia penghujat kemudian. Kamu tahu RK itu sama Bang Zuma sama saya sok baik di awal, Anan. Tapi kan aku Dan nggak Mikana, penghujat. kamu tahu nggak? Umi lihatlah di VT-VT-ku. Belum bro. Kan saya ini makanya Anan jangan ganggu saya dulu. Anan, kami ini orang yang tidak pernah percaya kepada orang Kristen seumur hidup. Kenapa? 7 tahun saya diskusi dengan orang Kristen. RK, Mikana, si Joseph, bahkan Elia Miron itu pertama sok baik semuanya. Pada akhirnya mereka penghujat. Kenapa? Karena ketika mereka coba untuk menyerang agama Islam ketampar, akhirnya ketika mereka tidak lagi berhujah dengan agamanya, mereka coba untuk menghujat agama Islam. Makanya saya bilang, kalau kamu betul-betul orang yang sama seperti yang 2 kali kita ketemu, tolong jangan ganggu saya ketika menjelaskan. Siap. Jangan. Lanjut, Nah, lanjut, Umi. kalau Lanjut, kamu Umi. mau membantah, kalau kamu bilang berarti terjemahannya salah. Loh, apakah saya pernah mengatakan terjemahannya salah? Terjemahan waktu pada hari dia dibangkitkan hidup kembali bukan berarti dia pernah dibangkitkan. Kalau dia pernah dibangkitkan, maka kata-kata yang dipakai adalah waktu aku pernah dibangkitkan. Tapi ini pernyataan bahwa dia berdoa kepada Allah. Kalau dia waktu dia dibangkitkan, dia dimuliakan ya Allah. Bukan berarti dia waktu aku pernah dibangkitkan. Kamu kan ngerti bahasa Indonesia. Sejak kapan terjemahannya jadi salah? Saya kan pakai Al-Quran saya. Makanya saya tanya, kamu ngerti nggak yang namanya fi'il madi, fi'il mudhari'? Fi'il madi peristiwa yang belum terjadi, fi'il mudhari' yang pernah terjadi. Kan kalau nggak tahu belajar dulu bahasa nahwu sorof. Ya, nih kalau kita lihat struktur ayatnya, kita lihat ya. Nih, kita lihat teman-teman ya. Di sini doa yang sama juga dibacakan oleh Nabi Yahya. Kamu jangan baca cuma 1 ayat menurut Nabi Isa saja. Dalam Quran surah Maryam ayat 33, kamu baca di ayat 31-nya juga. Baca di ayat 15-nya, di ayat 15. Nabi Yahya juga berdoa hal yang sama. Apakah Nabi Yahya disalibkan dan dibangkitkan dari ketiga juga gitu? Tidak, ini doa orang-orang soleh. Mereka minta kemuliaan terhadap diri mereka waktu mereka dilahirkan, waktu mereka dimatikan, waktu mereka dibangkitkan. Kenapa? Setiap manusia itu pasti dimatikan dan dibangkitkan. Nah, jadi mereka itu manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka itu manusia, mati, bangkit, bukan Tuhan. Mana ada Tuhan mati dan bangkit? Ya, gitu loh. Nah, kita tunjukkan ya. Bentar. Kita di sini Dia nggak mengajar. tahu nih dia itu nggak tahu dalam Islam itu adanya yaumul ba'as, mungkin dia nggak ngerti. Lanjut. Ya, nah kita kasih dulu. Oh iya, salam Kak Sinta, teman-teman. Ini Kak Sinta, beliau sedang belajar Islam ya. Mari kita dampingi Kalau Kak Umi- Sinta belajar bersama. Umi, aku turun dulu, Umi. Bentar dulu. Aku turun dulu. Saya mau tunjukin dulu sama kamu dulu. Oh ya. Bentar dulu. Malam juga Ya. Bu. Malam semuanya. Ada yang mau mualaf itu silakan lanjut. Ya, apa kabar Kak Sinta? Sehat Bu selalu. Alhamdulillah ya. Kakak dengar dulu ya. Kita lihat ya. Jangan pergi dulu Anan. Saya akan tunjukkan kamu. Ada istilah dalam Islam, dalam ilmu nahwu sorof, ilmu bahasa Arab itu namanya adalah fi'il madi. Fi'il madi ini itu artinya adalah kejadian yang sudah terjadi. Saya kasih kamu contoh.
Ini nih. Mana ini ya yang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 154 saya bacakan, wala taqulu liman yaqalu fi sabilillah amwata. Jangan kamu katakan orang yang dibunuh itu mati. Nah, kata mautu kata mayit statusnya mati. Amwata ini sudah terjadi fi'il madi. Nah, kemudian dalam Quran yang kita bahas ini, Quran surah Maryam ini, Nabi Isa ini menggunakan kata fi'il mudhari'. TikTok di mute dulu. Aduh. Fi'il mudhari'. Ngelek. Mati. Ngelek. Aduh. Ngelek lagi. Ya Allah. Masih ngelek nggak? Ngelek nggak? Ngelek nggak? Enggak, suaranya ada tapi orangnya ngelek. Udah, aku tutup kamera deh. Jadi Anan, dalam Islam itu kami menjelaskan Al-Quran itu menggunakan ilmu, bukan asumsi ya. Kalau kamu belajar bahasa Indonesia, kamu baca sebuah teks, itu tidak bisa kamu lepas dari kaidah bahasa Indonesia. Ada namanya EYD, ada namanya subject, predicate, object. Ngelek Umi, ngelek Umi. Ada kata masa lampau, kata akan terjadi, itu ada. Begitu kata yang Oke lah Umi, thank you Umi untuk penjelasannya, luar biasa. Nanti kalau ada pertanyaan lagi aku naik lagi. Oke Umi ya. Thank you Umi. Tapi kamu jangan ngikutin jejak-jejaknya Joseph sama jejaknya RK ya, Anan ya. Aduh, Aman, parah ya. Sorry. Karena Thank you, aku trauma ya. loh. Aku tuh trauma banget sama kelakuan. Saya tuh trauma banget sama kelakuannya orang-orang Kristen, Anan. Seperti si RK, sok baik di awal. RK itu sok baik banget loh. Joseph itu sok baik banget di awal. Si Mikana, si Elia Miron, si Edis TV itu juga sok baik dulu. Dan ketika mereka menjadi apologet, justru mereka menjadi penghujat. Itu luar biasa banget perjalanan aku Kalau melihat aku mereka. bukan Nah, apologet, ciri-cirinya karena seperti kamu di awal. Enggak, aku nggak bakal jadi apologet. Ciri-cirinya seperti kamu di awal. Umi. RK juga bilang dia nggak akan jadi apologet dulu, Anan. Si RK juga bilang begitu dulu, Dek. Ini cuma mengingatkan, Dek. Kalau kamu adalah orang yang punya akal sehat, hati nurani yang sehat, maka kamu tahu mana benar mana salah. Nah, yang membuat manusia itu hatinya membatu adalah penolakan kepada kebenaran, pengingkaran kepada kebenaran. Tapi satu Kalau lagi, kamu tidak satu bisa lagi, membantah, Umi. Kok cepat kali ya netizen Muslim ini bilang langsung penghujatan gitu. Padahal aku nggak ada ngomong apa-apa loh. Aku cuma menunjukkan ayat-ayat aja. Kok di bawah kok cepat kali ya karena bilangnya sama menghujat. mereka sama kayak Uni, Dek, udah kayak trauma gitu. Dulu kan kita nonton dulu. Aduh, ingat banget. Jadi sedikit teman-teman kita cerita tentang napak tilas para penghujat dari kalangan Kristen ya. Kalian tahu nggak Yuli? Kamu tahu Yuli nggak, Anan? Tahu. Aku males lihat itu gosip aja Kamu tahu cerita. nggak? Yuli pertama datang di Komel-Komel, kamu tahu nggak? Hai Uni Riva, hai Tahu. Yonatan Nandar. So baik, Dek, di awal itu. Kemudian kamu tahu kan sekarang jadi Saya kayak gitu, sendiri kayak pun kesetanan males sih, gitu karena kelakuannya. gosip-gosip aja kerjaannya. Dan kamu tahu Lina Wijaya kan? Kemarin kamu kan sempat les sama Lina Wijaya. Kamu tahu nggak VN Iya. dia sama aku, Lina Wijaya? Kamu tahu nggak? VN Lina Wijaya itu sok baik semua sama aku. Riva kita ini. Tahu-tahu dia mengatakan anjingnya bernama Riva. Kenapa nggak naik? Kenapa nggak naik Uni Riva? Kalau udah kan ada Lina Wijaya, kenapa nggak naik? Memang berani Lina Wijaya. Kenapa nggak naik di sama live Uni, ku? Dek. Karena ada Coba kamu aturkan nanti saya diskusi sama Lina Wijaya kalau dia berani. Tapi dia selalu kabur kalau sama saya, nggak berani dia. Nah, gini Anan, ini Uni serius Oke, ya, Uni siap, serius. Uni pengen kamu betul-betul kalau mau jadi Kristen sampai mati pun tidak masalah bagi kami. Tapi setidaknya jadilah Kristen yang konsisten. Maksudnya kalau memang di awal baik, jadi baik aja, nggak usah berubah-ubah sikap lah. Karena saya trauma banget. RK, Joseph, aduh, saya masih punya video Joseph sama saya ya nih. Kamu tau nggak? Sok baik banget si Joseph ini dulu. Kalau nggak salah ada di akun aku yang udah di ban kayaknya ya.
Nah, dan lucunya ketika orang-orang Kristen ini menghujat, itu banjir donasi langsung loh, disupport banyak Kristen loh. Nih. Ini Yosef ini pertama sok baik banget, sekarang udah nampak kali kebenciannya terhadap Islam. Mana ya? Mana ya? Berarti udah dihapus. Kan Tapi nanti Umi salah mengerti. Namanya kan debat Umi. Jadi kan agak keras sedikit kan suaranya biasa itu. Tapi sebetulnya kan kami kan bukan. nggak ada sakit hati, nggak ada mau gini loh mau Anan. mencelakai. Anan. Uni tahu nggak? Uni kesel itu ketika Uni menjelaskan itu belum selesai dan dipotong terus dikatakan berarti. Itu kan berarti itu kan kesimpulan pribadi. Kan Uni belum selesai menjelaskan. Nah, Uni mau menjelaskan sama kamu kaidah bahasanya bahwa itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kaidah bahasa yang akan terjadi. Kan di situ kamu kan baca terjemahannya. Bukan berarti terjemahannya salah. Kenapa? Karena memang berdoanya Nabi Isa itu ketika dia dimatikan, tapi kata yang dipakai dalam bahasa Arab itu fi'il mudhari, artinya kejadian yang akan terjadi, bukan yang telah terjadi. Gitu loh, Dek. Iya. Paham ya? Paham ya? Oke lah Umi, thank you Umi. Ya, thank you Umi ya. Unis. Paham Bang. Thank you Umi ya. Lanjutlah acaranya. Ya, ya Bang Wan. Bless you. Jadi dalam surah Maryam ayat 33 ini, di samping ada apa namanya fi'il madhi, ada juga wujud fi'il mudhari, kemudian ada yang namanya fi'il majhul. Di situ kita temukan kalimat mana asani bisalatu wa zakatu nuhayya wala min jabbar wa salam ala wa yauma ub'atsu wa yauma ub'atsu hayya, dan hari ketika aku dibangkitkan hidup. Ub'ats di sini dia ini bukan fi'il ma'lum. Jadi fi'il itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari. Mau baik fi'il madhi maupun mudhari, ada yang bentuk ma'lum dan ada bentuk majhul. Majhul itu kata jahil, bodoh. Ub'atsu hayya, dibangkitkan untuk hidup. Kenapa di sini Allah Taala menggunakan ub'ats? Kenapa Allah Taala menggunakan fi'il majhul? Logiknya di sini, bagi orang yang mau membaca ini dengan niat yang tidak betul, jelas-jelas ada semacam satu rahasia itu, orang itu mau dibodoh-bodoh lah itu Uni. Paham kan maksudnya? Bayangkan tuh rahasia Al-Quran, no? Paham. Dari segi teks saja ketahuan. Sadaqallahul azim, masya Allah. Ya, jadi boleh saja kalian menuduh Al-Quran kami menggunakan terjemahan, boleh. Tetapi tidak pernah umat Islam itu diajarkan untuk memahami Al-Quran hanya dengan modal terjemahan. Itu kenapa menjadi kewajiban bagi kami untuk belajar Al-Quran pakai bahasa Arab. Karena kami diwajibkan belajar bahasa Arab. Setidaknya inilah riwayat asar dari Sayyidina Umar Ibn Khattab yang memerintahkan kami pelajarilah bahasa Arab karena Quranmu datang dengan bahasa Arab. Jadi izinkan kami menjelaskan agama kami. Nah, kalau agamanya teman-teman Kristen, sebenarnya kami tidak berusaha menjadi ahli di dalam agama kalian, tapi kami menggunakan metode yang kalian gunakan juga. Metode yang kalian gunakan adalah menjadikan terjemahan sebagai landasan berpikir dalam agama kalian. Makanya saya membuktikan bahwa Paulus ketika berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini sebuah diksi yang sangat mudah dipahami, walaupun kita lari ke teks aslinya pun tidak ada. Di sini dikatakan kai skedon, ya hampir kai skedon pas ini kata sedang atau segala rupa-rupa penuh. Kemudian dikatakan lagi dengan katarizo ke depan masa membersihkan, mencuci, mentahirkan. Kemudian kata menurut atau sesuai dengan hukum Taurat atau nomos atau hukum Taurat. Dikatakan di sini baru haima dengan darah. Nah, dan dikatakan di sini kai, dan dikatakan lagi koris, kata depan genitif tanpa penumpahan darah, haimatekusia, penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Nah, jadi kalaupun kita misalkannya lihat konteks ayatnya pun, tetap ini sebuah pengajaran dari Paulus yang mengatakan bahwa
Paulus mengajarkan ke orang-orang yang nggak pernah baca Taurat loh. Dengar baik-baik ya. Paulus itu mengaku rasul untuk orang di luar Yahudi. Artinya dia mengajarkan kitab Taurat kepada orang yang tidak pernah membuka kitab Taurat sama sekali dan bisa jadi nggak bisa bahasa Ibrani. Tiba-tiba dia bilang begini sama orang-orang tersebut. Ini dibodoh-bodohi loh. Di dalam kitab Taurat itu tidak ada pengampunan kecuali pakai darah, kata dia. Sementara dia bicara kepada orang yang nggak ngerti bahasa Ibrani, yang nggak pernah baca kitab Ibrani. Karena ayat ini adalah kitab Ibrani. Apakah ini kepada orang Ibrani? Kalau memang ini kepada orang Ibrani, maka fik Paulus lagi-lagi berbohong. Kenapa Paulus berkata bahwa dia rasul untuk orang di luar Yahudi? Ya, saya tunjukkan dalilnya. Ya. Kita lihatkan ya teman-teman ya. Jadi semua pengakuan Paulus itu dibantah oleh pernyataan Yesus sendiri, bahwa seorang perempuan diampuni dosanya karena dia banyak berbuat kasih. Sama persis seperti Islam, bahwa pengampunan itu dengan beramal soleh, ya, bukan dengan darah Tuhan. Dan itu adalah agama tumbal, agama suku Aztec Inka yang membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang bersalah. Kalau Allah menghukum orang dengan pembunuhan, bukan berarti itu penumbalan, tetapi itu hukuman. Beda penumbalan dengan hukuman adalah, kalau penumbalan itu orang yang tidak berhak untuk dibunuh untuk menanggung dosa orang lain. Sementara hukuman adalah orang yang bersalah itu dia yang dihukum mati, itu namanya hukuman. Jadi beda banget antara hukuman dengan penumbalan ya. Kita tunjukin dalilnya di sini, sorry teman-teman ya. Kakak Sinta apa kabar? Oh, baik Bu, baik. Kakak dengarkan dulu, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kalau kakak siap untuk syahadat, nanti insya Allah kita bantu ya. Kapanpun kakak bisa, siap kita bantu ya. Iya, Kakak standby aja. Nah, dalam kitab Roma pasal ke-11 nomor 13 kita baca di sini teman-teman. Apa kata Paulus? Bahwa aku telah dipercayakan Injil. Ini dalam kitab Roma pasal 11 nomor 13 kita lihat, karena aku adalah rasul bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kalau ini kitab Ibrani diperuntukkan untuk orang Ibrani, maka ini bohong banget kalau ini dari Paulus, atau bohong banget ini betul-betul ajaran yang sangat-sangat menentang ajaran orang Taurat. Justru bahaya banget ya. Paulus ahli Taurat, dia mengajar orang yang pegang Taurat, lalu dia bilang begini, di dalam kitab Taurat tidak ada pengampunan kecuali dengan darah. Maka pasti akan ada orang Yahudi yang akan mendebat dia, karena dalam kitab Yahudi banyak pengampunan itu tanpa darah, menggunakan kata kafarat tadi, kafir atau kafir tadi. Ya, nah inilah aku sedang membuka cakrawala berpikir kita semua, bahwa sebenarnya yang menjadi salah satu penyesat dari ajaran Yesus adalah tokoh bernama Paulus dalam kaidah Bible sendiri, karena dia menentang pernyataan Yesus bahwa seorang wanita itu diampuni karena dia berbuat soleh, seperti itu. Nah jadi umat Kristen ketika mereka diskusi dengan kita, kebanyakan mereka mengakui pengikut Yesus. Pada dasarnya kitalah umat Islam yang mengikuti Yesus ya, karena Yesus itu sholat malam teman-teman ya. Yesus sholat malam, Yesus sholat subuh teman-teman ya. Aku bisa tunjukin data di mana Yesus berdoa, dan cara Yesus berdoa itu sama persis seperti umat Islam itu, dengan cara bersujud dan mentahirkan diri. Nah begitu juga dengan Petrus. Bahkan Petrus itu ada sembahyang sore teman-teman. Apakah Kristen ada? Ada, Kristen Ortodok namanya. Tapi tetap Kristen Ortodok tidak ada aturannya, karena memang tidak ada aturan baku ritual sholata di dalam agama Kristen. Dan ajaran Ortodok ini tentunya kita nggak tahu dari mana asalnya gitu ya. Walaupun memang ada tertulis secara eksplisit, tapi tidak dijelaskan tata caranya seperti apa. Maka wajarlah kiranya banyak perbedaan di antara di tubuh Kristen sendiri tentang ritual penyembahan itu. Seperti itu. Jadi Kak Sinta harus tahu ya, kalau Yesus itu Kak Sinta bersujud kepada Bapa atau Tuhan. Yesus itu berdoanya menegadah tangan, bukan menutup tangan begini. Kalau Kristen menutup tangan begini, nggak tahu ajaran siapa. Yesus itu pergi ke sinagog, bukan pergi ke gereja. Yesus tidak makan babi. Yang menghalalkan babi penulis kitab Markus, bukan Yesus. Yesus itu memuliakan hukum Taurat. Apa kata Yesus? Jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Dan dalam kitab Al-Quran dikatakan Nabi Isa itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Daud yang sebagai hukumannya. Jadi tidak ada ceritanya itu Nabi Isa Al-Masih putra Maryam atau Yeshua HaMashiach atau dipanggil dengan Yeshua Masaha dalam bahasa Aramaik itu adalah seseorang yang mengenal agama Kristen.
Karena agama Kristen itu muncul atas pengajaran Paulus di Antioquia. Yesus itu tidak pernah mengenal Kristen. Nah, dan juga Kasinta, kalau Kasinta lihat, Yesus itu adalah orang yang, kalau kita lihat dalam kesehariannya ya, dia adalah orang yang kalau kita lihat ritual keagamaannya, dia itu mengatakan begini, Kak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu definisi seorang muslim, Kak. Muslim itu berserah diri, Kak. Artinya kan berserah diri. Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Syahadat yang diajarkan Yesus itu sama persis seperti syahadatnya umat Islam. Kalau kita umat Islam berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yohanes pasal 17 ayat 3, sebenarnya itu karena itu kan bahasa Yunani ya. Kalau kita lihat sebenarnya konstruksi bahasanya itu sama dengan bahasa Arab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kata Yesus? Kehidupan kekal dengan mengatakan engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku yang diutus. Jadi kalau syahadatnya orang Nasrani itu ya sama seperti kami, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Isa Rasulullah. Jadi mengakui bahwa Isa itu adalah Rasulullah. Pada waktu itu Nabi Muhammad belum lahir. Tapi setelah Nabi Isa ditolak oleh orang Yahudi, maka dia diselamatkan oleh Allah. Yang meluruskan penyimpangan orang Yahudi dan orang-orang Yunani adalah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Makanya dia adalah khataman nabiyyin atau penutup para nabi. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kakak jadi Kristen, kakak sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Karena yang mengatakan hukum Taurat dibatalkan itu Paulus. Yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu terkutuk, Yesus terkutuk itu Paulus. Galatia pasal 3 ayat 13. Nah, Efesus pasal 2 nomor 15, hukum Taurat itu dibatalkan. Dan bahkan penulis-penulis kitab Matius, Markus, Lukas itu justru bertentangan satu sama lain tentang ajaran Yesus. Banyak sekali pertentangannya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat kitab kakak, itu tidak tahu siapa penulisnya. Sehingga kita tidak tahu apakah penulis kitab ini orang yang menyesatkan agama atau mengerti agama atau tidak. Apakah orang yang menulis kitab kakak ini paham nggak ajaran Yesus? Atau jangan-jangan dia nggak ngerti ajaran Yesus. Kenapa aku bilang begitu? Karena murid-murid Yesus ini orang-orang bodoh. Aku lihatkan ayatnya ya. Kalau murid-murid Yesus itu orang-orang bodoh atau idiota ya. Bentar ya. Jadi kalau orang tidak terpelajar diajarkan sesuatu pasti lama pahamnya. Masa orang-orang ini tiba-tiba langsung jadi guru hanya modal setahun, 2 tahun, 3 tahun? Yesus saja belajarnya berapa tahun coba? Yesus itu baru menginjili atau baru mengajar di usia berapa? 33 tahun kan? Masa dia pilih orang selama 3 tahun langsung jadi guru orang tersebut? Apalagi orang-orang bodoh lagi. Kan nggak mungkin gitu. Jadi wajar orang-orang Kristen mendapatkan informasi yang keliru karena mendapatkan informasi dari orang-orang yang tidak tahu siapa mereka nih. Coba kakak lihat nih bahwa orang-orang murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, kalau kita lihat kata tidak terpelajar di sini kakak, bahasa Yunaninya adalah idiot. Agramatos untuk tidak terpelajar. Kemudian orang arti yang bodoh itu nih bersahaja artinya idiot. Idiotai. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu ummi, beda dengan idiot ya kak. Ummi itu artinya tidak pernah membaca kitab terdahulu atau tidak bisa baca tulis. Nah, kak, membaca dan menulis itu adalah skill yang mudah dipelajari kak. Anak aku waktu dia mau naik kelas 2 kak, dia nggak bisa baca. Terus aku kasih kursus 6 bulan dia langsung bisa baca. Jadi Nabi Muhammad itu ya mudah bagi dia kalau dia cuma mau belajar membaca kak. Nah, jadi artinya apa kak? Mustahil rasanya pengajaran yang diajarkan oleh Matius, Markus, Lukas itu tepat seperti yang diajarkan Yesus, karena kita tidak tahu penulis kitab Matius, Markus, Lukas ini siapa. Ini aku tunjukin sama kakak ya, bahwa orang Katolik saja yang agama pertama ya di dalam jajaran kekristenan itu mengakui bahwa mereka tidak tahu siapa penulis kitab Matius, Markus, Lukas ya, mereka tidak tahu sama sekali. Ini aku tunjukin sama kakak. Kakak boleh cross check sendiri nanti. Ya, situsnya namanya adalah Catholic Identity.
dari Brisbane. Brisbane ini dari Australia. Ini situs edukasi ya, situs terpelajar, situs akademis lah ya. Bentar aku dulu, masih loading ya kak, lama kak. Signalnya jelek banget. Signalnya jelek banget kayak muka Mikana, Tante Mika. Jadi kakak Sinta, kalau kakak Sinta nanti misalnya sudah paham semua yang aku coba ajarkan dan kita udah teleponan tadi, kakak mau teleponan lagi sama aku boleh. Kapan aja kakak bertanya, aku insya Allah akan bantu kakak. Kecuali aku waktu kursus, waktu belajar, waktu murojaah Quran, misalnya waktu belajar, aku nggak bisa temenin kakak teleponan. Kalau misalkannya kakak bukan Jerman, Australia, Brisbane ya, Brisbane tuh Australia, Brisbane ya. Kakak nanti boleh nanti sama aku teleponan terus tanya-tanya tentang agama Islam supaya aku bisa tunjukin ke kakak bahwa Islam itu agama benar, Kristen agama yang bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Karena aku kalau bicara itu harus pembuktian, kalau enggak nanti aku dikatakan sebagai penyesat lagi ya. Nah kalau aku tuh ngikutin perkataan Yesus, Yesus mengatakan Tuhan itu cuma satu, Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal, makanya Tritunggal sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan kak. Makanya ada aliran Oneness, ada aliran Unitarian, bahkan Edis berkata kalau Tritunggal dibuang ke tong sampah dia tetap selamat. Nah ini ya kak ya, situsnya ya kak ya, udah terbuka dia. Nah ini situsnya namanya Catholic Identity, karena ini bahasa Inggris ya kak ya. Aku udah lama nggak pulang ke Inggris ya, lebih baik kita terjemahkan ke bahasa Indonesia aja ya, nanti kita salah-salah arti nanti. Di sini dikatakan siapakah yang menulis Injil dan kapan. Ternyata di sini dikatakan kak, nih kakak baca di sini ya. Kalau kita lihat penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Ya ini satu. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Lanjut, kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Jadi ini adalah kitab karangan yang bercampur dengan firman Tuhan. Dan penulisnya kita nggak tahu siapa. Jadi bagaimana mungkin kita menentukan ini benar atau tidak? Orang kita aja nggak tahu siapa penulisnya. Bisa jadi orang gila kah, orang bodoh kah? Kenapa murid-murid Yesus itu dikatakan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak terpelajar? Tiba-tiba dia jadi guru. Yesus aja 33 tahun umurnya baru jadi guru kak. Dari kecil dia udah belajar. Kakak tahu nggak dia pernah bercakap-cakap dengan ahli agama pada saat umurnya 12 tahun? Dia loh kak, 33 tahun baru mengajar. Sementara ini murid-murid Yesus Matius, Markus, Lukas baru ketemu 3 tahun udah jadi guru. Kan nggak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman dari pemahaman mereka. Contoh salah satu nih bukti nih kak, yang menghalalkan babi itu bukan Yesus loh kak, tapi penulis kitab Markus. Nih dia sendiri yang menyimpulkan. Artinya suka-suka dialah yang menyimpulkan gitu. Bukan Yesus yang bilang haram makan babi, bukan Yesus ya. Nah nih kita lihat di sini. Nah Markus pasal 7 nomor 19. Kakak lihat nih ya. Aku buktikan kalau bukan Yesus yang mengatakan babi itu halal ya. Nih makanya orang Advent masih tidak makan babi karena mereka tentu udah baca kitabnya nih. Jadi Yesus itu mengatakan karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Nah ini kan perkataan Yesus nih warna merah nih kak. Dikatakan sama penulis kitab ini, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi yang mengatakan makanan halal itu bukan Yesus tapi penulis kitab ini. Dia yang mengajarkan, dia menjelaskan perkataan Yesus kembali gitu. Padahal Yesus nggak bilang gitu. Gitu. Jadi aku bingung kenapa Kristen ini makan babi. Yang menghalalkan babi siapa? Di imamat itu tidak boleh makan babi loh kak. Tidak boleh makan babi di imamat. Gitu. Jadi kakak tahu nggak pemakan babi dan anjing itu kan dimusnahkan Tuhan. Kakak tahu ayatnya? Ya. Orang tidak bersunat dan pemakan babi dan anjing itu akan pemakan babi dan tikus itu akan dibunuh Tuhan loh. Nih. Jadi kalau yang dimusnahkan itu otomatis Kristen nanti kak, bukan Islam, karena kami nggak makan babi dan tidak makan tikus. Nih, Yesaya pasal 66 nomor 17. Coba kakak lihat nih. Nih. Yesaya 66 pasal 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi
dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Tuh, dibunuh Kak. Tiba-tiba Kristen mengatakan Yesus menghalalkan babi. Orang Bapa Tuhan Bapa dalam kitab Kristen aja mengatakan akan dibunuh. Begitu juga yang tidak bersunat Kak. Yang tidak bersunat itu harus dimusnahkan Kak. Pokoknya yang akan dimusnahkan dalam kitab perjanjian lama itu rata-rata Kristen. Yang makan babi Kristen, yang tidak bersunat Kristen. Dan yang membatalkan sunat itu Paulus lagi-lagi. Jadi makanya aku bilang, orang Kristen ini cuma mengaku-ngaku ikut Yesus, padahal mereka menentang setiap perkataan Yesus. Nih, ya kita tunjukkan dalilnya ya. Tegas Tuhannya dalam perjanjian lama loh, kalau tidak disunat dimusnahkan. Kejadian 17 nomor 14 nih Kak. Nih Kakak lihat ya, bagaimana kejamnya tegasnya Tuhan Bani Israel nih. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya Kak. Dilenyapkan. Sementara yang tidak bersunat siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Yang makan babi siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Yang joget-joget siapa? Kristen. Yesus sholat nggak? Sholat. Yesus itu bersujud. Yesus sholat malam loh Kak. Yesus sholat subuh, sholat malam. Nih aku tunjukin ya. Yesus pagi-pagi itu sholat, kalau nggak salah tuh. Nih. Masa Tuhan berdoa Kak malam-malam? Bu, bisa, Nah kita Bu, apa itu bisa kan Bu dinaikkan dulu Bapak Nando itu? Oke, Papa Nando temenin Kakak Sinta, Pak Nando, temenin beliau insya Allah mau syahadat ya. Nanti kita bantu Bang Milo juga nanti naik. Bapak Nando itu dia memperkenalkan ibu sama aku gitu. Ibu itu baik. Masya Allah. Jazakumullah khair. Papa Nando naik ke atas Papa Nando. Wasilah antum, beliau insya Allah kembali ke fitrahnya menjadi seorang muslimah. Kakak Sinta kalau siap untuk bersyahadat katakan langsung, kita akan bantu proses syahadatnya insya Allah. Semoga Allah merahmati. Papa Nando naik ke atas. Mana beliau? Papa Nando dipanggil Papa Nando. Beliau yang telah memperkenalkan Mikana itu, Tante Mika. Tunggu, aku chat Papa Nando dulu ya, bentar. Aku ada nomor handphonenya, bentar. Iya. Biar aku tambahkan sedikit buat pemahaman Kak ini ya, Kak Sinta, bahwa logika kita gunakan bahwa Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia untuk membunuh Tuhan. Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia. Nggak jumpa nomor HP-nya Papa Nando. Nggak ada Bersih ya? kali si Tante Mika ini. Bersih kali. Berisik. Nggak jumpa Mika. Papa Nando. Iya. Nando itu siapa sih? Papa Nando siapa? Itu dia Bu. Papa Nando itu mana? Oh, tuh Papa Nando tuh naik. Masya Allah, naik. Lagi ngapain Bapak Nando? Lama kali masuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini Papa Nando? Beliau ini udah dipelajari belum? Serius nggak? Beliau ingin belajar agama Islam nih. Insya Allah kalau beliau mau syahadat kita bantu malam ini. Ya, justru kemarin kan gitu aku bilang, kalau di komalku ya kalau mau itu ya belajar sama Uni Rifa. Kalau aku kan nggak. Tadi kita udah teleponan. Cuman aku bilang kemarin orang Yesus itu disunat, aku bilang. Apakah Kristen disunat? Enggak, katanya. Yesus itu melarang makan babi. Apakah orang Kristen makan babi? Iya, katanya. Tapi aku nggak makan babi, katanya gitu. Ya udah, kamu lebih baik kamu cari komal yang namanya Jonathan Nandar atau Niripa, kamu banyak belajar di situ dulu. Gitu. Nanti Masya kamu, Allah. kalau udah mendapatkan hidayah, nanti kamu boleh ngomong sama dia. Karena waktu aku komal, dia bilang, dia kenapa ya aku kalau mendengar suara ajan subuh-subuh aku terbangun.
katanya seperti itu. Iya, Bu. Masya Allah. Iya Bu, kenapa itu Bu? Kalau subuh-subuh jam tengah 4 gitu ya, kayak macam terbangun aku, tapi mendengar suara dia, suara masjid itu aku suka kali loh gitu. Kadang-kadang gini, ngecek air mata gitu, mau apa gitu, mau berdoa gitu. Itu natur gini Bu, kita ini kan dikasih Allah akal dan hati nurani. Sebenarnya secara natural kita itu baik. Sebenarnya manusia itu naturnya itu baik. Cuman yang membuat dia tersesat adalah penolakannya kepada kebenaran. Yang kedua adalah hasil hasutan dari makhluk lain, entah dari iblis ataupun dari manusia. Nah, setan itu adalah karakter dalam diri kita yang cenderung akan ingkar kepada Allah. Jadi kayak gini nih, misalkannya saya tahu kalau saya misalkannya nanti nonton film drama Cina, saya nggak baca Quran karena saya memang cenderung untuk nonton drama Cina. Sebenarnya itu adalah bentuk keingkaran kepada Allah. Sama itulah contohnya tuh, bukan berarti setan menghasut itu kayak iblis nggak bisik-bisik, nggak kayak gitu. Tapi kecenderungan dihadap diri kita ini ya, dalam hati kita tuh kayak mau pergi ke diskotik atau pergi ke masjid ya, kayaknya enak ke diskotik deh. Nanti bicara dalam hati kita tuh, Rifa kayaknya enak diskotik, nanti mabuk-mabuk. Nah itu namanya adalah bisikan-bisikan yang bukan datang dari kebenaran dalam diri kita. Tapi sebenarnya orang seperti kakak ini, karena bisa jadi kakak adalah orang yang tidak pernah bermaksiat, bisa jadi kakak adalah orang baik, maka kakak adalah orang yang karena kebaikannya itu mendapatkan hidayah dengan caranya yaitu senang mendengarkan azan, kemudian ada kecenderungan hati untuk mendengarkan tausiah Islam, ingin mencari tahu bagaimana Islam. Nah itu bisa jadi juga sebagai hidayah dari Allah gitu loh. Hidayah dari Allah itu beragam Kak. Dulu Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Rasul, dia tuh dicenderungkan hatinya untuk pergi bertahanut, menyendiri gitu. Nah itu juga bentuk rahmat dari Allah. Jadi kita nggak pernah tahu apakah kakak ini sedang ingin dikembalikan oleh Allah ke dalam fitrahnya sebagai seorang muslimah, atau karena memang kakak orangnya hidupnya natural aja baik, jadi memang berhak mendapatkan hidayah dari Allah. Nah orang-orang yang diizinkan kafir itu adalah orang-orang fasik Kak. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26, ya, Allah tidak akan menyesatkan kecuali orang itu fasik. Jadi dia sendiri yang tolak dulu. Udah tahu 1 tambah 1 sama dengan 3, dia bilang 1. Nah jadi orang seperti ini yang memang gampang tersesat. Udah tahu kalau Tuhan itu bukan manusia, manusia bukan Tuhan, malah dikatakan Tuhan adalah manusia. Jadi dalam diri kita sebenarnya itu kita tuh sebenarnya pada dasarnya suci Kak. Maka dalam riwayat hadis itu dikatakan hakikatnya manusia itu terlahir itu fitrah. Nggak ada gitu Kak, bayi itu psikopat, nggak ada. Tidak ada tuh istilahnya ya anak usia 5 tahun itu kecenderungannya ingin membunuh tuh nggak ada. Nah dia berbohong itu karena melihat perilaku ibu dan bapaknya. Bapak dan ibunya gemar berbohong. Contoh, iya ada setan, tahu-tahu dia lihat nggak ada setan, oh dibohongin, maka akhirnya berbohong. Di Kristen diakui bahwa perbuatan baik, perbuatan anak-anak buruk itu diwariskan gitu loh. Menurut orang Kristen, pendeta-pendeta, anak kecil bisa berbohong karena memang mewarisi dosa Adam. Jadi perbuatan jahat itu seolah-olah mengalir di darah gitu loh. Maksudnya kayak diturunkan gitu. Enggak gitu dalam konsep psikologi. Dalam dunia psikologi itu karakter kita itu baik atau buruk itu dipengaruhi lingkungan. Nah ini natur kita. Tanpa kita mengenal kitab suci dulu, sebenarnya kita tuh orang-orang baik semuanya. Manusia itu fitrahnya baik. Kemudian dia tersesat karena apa? Ketika dia mulai besar misalnya, ternyata dia dibully. Artinya dia melihat ditampar, akhirnya dia menampar orang. Atau dia ditipui, akhirnya dia menipu orang. Artinya orang-orang jahat dan orang psikopat, kalau kakak belajar psikologi, itu rata-rata adalah orang yang sudah tersakiti dulu gitu loh. Pada dasarnya kita ini semuanya adalah orang yang fitrah Kak, suci Kak, aslam, patuh sebetulnya. Makanya kakak kalau lihat bayi-bayi itu kalau melihat suara teriakan ya gitu kan, dia nangis itu. Iya. Karena pada dasarnya tuh bayi itu sangat empati. Coba kakak lihat, coba aja kalau kita misalkannya punya kucing, kita pukul kucing depan anak kita, dia nangis nggak? Nangis lah Bu. Dia sedih lihat itu. Artinya manusia itu dasarnya baik gitu loh. Dasarnya manusia itu baik, suci kita ini fitrahnya. Tapi yang membuat kita jadi pembunuh, jadi penjahat itu adalah faktor lingkungan, didikan dari lingkungan atau terpengaruh oleh orang lain. Makanya hadis Nabi itu berkata begini, pada dasarnya anak kecil itu fitrahnya suci, maka orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani.
Jadi kakak itu punya naturnya itu sudah terbentuk dari kecil bahwa kakak itu sebenarnya adalah aslam muslimah. Tapi orang tua kakak yang membawa kakak menjadi Nasrani. Maka kemudian Allah palingkan lagi kakak ketika kakak mendengar azan kok kayak enak aja gitu ya. Karena itu adalah panggilan untuk memanggil orang-orang sholat. Hayyal sholat, itu diajak sholat. Jadi karena kakak akhirnya mendengar tiap pagi menjadi kenikmatan tersendiri gitu ya. Karena pada dasarnya kenapa bayi itu waktu dia baru lahir itu diazankan dan diikomatkan, Kak? Karena itu adalah bahasa yang sebenarnya secara rasional, secara psikologis, ketika kita menyenandungkan sebuah nyanyian kepada anak, itu akan mempengaruhi anak. Kakak pernah dulu waktu hamil, aku kan pernah hamil nih, Kak. Kalau kita perdengarkan musik klasik yang mendayu-dayu ke anak-anak, itu anak janin itu katanya akan IQ-nya lebih bagus, terus dia akan lebih tenang. Dan aku pernah nyoba, makanya waktu aku hamil anak pertama itu aku rajin ngaji. Nah, jadi bayi itu secara psikologinya tumbuh kembangnya bagus, dan itu secara medis diakui anak bayi itu akan mendengarkan ketika dia masih dalam rahim. Nah, jadi kakak mendengarkan suara azan itu ya karena itu human being kakak, natural kakak begitu, natur kakak sebagai manusia normal yang pada dasarnya baik, sebenarnya memang arahnya kepada kebenaran. Cuman karena kakak belum tahu pintunya lewat mana, jalannya seperti apa, akhirnya Allah pertemukan kakak dengan Papa Nando. Allah maha baik, maha rahman, maha rahim kepada kakak. Terus kakak ditemukan dengan Papa Nando ajak kakak lihat aku. Akhirnya dengan mudah, kakak tahu nggak, ini aku kasih sebuah rahasia. Aku tuh nggak suka lo teleponan dengan orang yang baru aku kenal lo, Kak, apalagi Kristen. Tapi aku sama kakak aku bilang apa, Kak, teleponan aja yuk. Kalau nggak aku bisa aja lo suruh kakak bertanya banyak di Komal biar aku konten kan. Tapi kenapa? Aku ada penilaian sendiri ke kakak. Aku lihat kakak orangnya polos. Aku nggak mau kakak mempermalukan diri sendiri. Walaupun kakak sudi di sini dianggap nggak ngerti apa-apa, tapi aku nggak mau kakak direndahkan oleh orang-orang. Aku takut kalau seandainya kakak di sini bertanya dan kemudian pertanyaannya itu pertanyaannya sama seperti oten lain yang merendahkan diri tuh, nanti kakak dibully sama orang Islam dan dihujat sama orang Kristen. Dan aku nggak mau gitu. Aku mau kakak tahu bahwa kami umat Islam ini diperintahkan untuk menghargai sesama manusia, memanusiakan manusia. Dalilnya mana? Barang siapa, bagaimanakah seorang mukmin sejati itu yang adalah mukmin yang bisa menjaga lisan dan tangannya, menjaga tetangganya dari kejahatan lisan dan tangannya. Seandainya aku ngobrol sama kakak tentang agama kakak tersakiti di sini, maka aku zolim kepada kakak. Islam tuh nggak ajarkan begitu. Tapi kalau kakak lihat, kenapa aku tetap mengkomparasi antara Bible dan ini, karena ternyata di antara penonton-penonton ada orang-orang zolim, yaitu orang-orang Kristen penghujat yang memang harus dibongkar kesalahan mereka gitu. Makanya aku tadi ajak kakak tuh teleponan, dan alhamdulillah kakak tadi telepon ngobrol sama aku sama Mamilo. Nah, dimana tadi kakak diajarkan bahwa pada dasarnya Nabi Isa itu atau Yesus itu adalah Islam. Buktinya apa? Coba lihat karakter dia. Dia sembahyang malam-malam, dia sujud waktu di Taman Getsemani. Terus dia berserah diri kepada Allah, dia nggak makan babi, dia bersunat, dia berpuasa gitu. Tapi Kristen puasa enggak, makan babi iya, sholat nggak pernah, ke gereja sekali seminggu, joget-joget. Bahkan ada satu ayat mengatakan Yesus bernyanyi. Ternyata itu bukan menyanyi, Pak, Kak, memuji. Nah, inilah perbedaannya. Jadi aku nggak tahu kebaikan apa yang telah kakak lakukan sehingga kakak mungkin merasa kenapa kakak menjadi orang yang layak mendapatkan hidayah Islam dan diselamatkan dari api neraka jahanam yang mana kekal di dalamnya orang-orang kafir dan orang munafik, orang-orang yang mensekutukan Allah itu kekal di dalam neraka. Hampir saja bumi terbelah, hampir saja bumi dan langit terbelah. Apa yang didapati Kak Sinta ketika mau mu'alaf, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, apa yang terdapat yang diterima oleh Kak Sinta? Apakah masih dosa-dosa yang lamanya masih ada atau gimana Uni? Ketika Kak Sinta bersyahadat, mengakui bahwa Allah adalah ilah satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul bukan Tuhan, dan mempercayai Nabi Isa itulah sebagai Nabi, maka seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Kak Sinta itu dihapuskan oleh Allah. Maka Kak Sinta kembali menjadi seorang muslimah, fitrahnya muslim, dan disebut dengan mu'alaf, dari yang artinya adalah orang yang dilembutkan hatinya.
Maka kakak seperti bayi yang baru lahir gitu, tidak memiliki catatan dosa sama sekali, dan perbaikilah kehidupan kakak dengan belajar kemudian menjadi seorang muslimah sejati. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Oh, maaf nih. Ani, Yap. kan ada satu pertanyaan yang aku kemarin agak sulit menjawab tuh. Dia bilang aku mau mualaf, tapi kalau bisa orang tua aku jangan tahu katanya. Aku bilang orang tuanya di Nias, dianya di Sumatera Utara di Medan, aku di Jakarta. Terus aku bilang gini, kalau kamu mau mualaf, minimal orang tuamu harus tahu. Kamu kasih kabar lewat WA, mau mereka terima atau tidak itu urusan mereka. Aku bilang, tapi yang penting kamu Sebenarnya sebagai gini, anak. Papa Nando, sebenarnya gini, aku potong aja ya. Cek. Kalau kita lihat metode Rasulullah SAW itu, Rasulullah itu pernah berdakwah sembunyi-sembunyi. Kalau itu mengorbankan jiwa raganya, dia tidak masalah di awal sembunyi-sembunyi dulu. Tapi ketika sudah mendapatkan sokongan dan dukungan oleh orang-orang Islam, artinya secara jiwa dan keluarga dia tidak akan tersakiti, artinya tidak akan ada yang menyakiti dia dan anaknya, maka dia boleh mengikrarkan keislamannya kemudian. Jadi itu ada prosesnya, boleh secara sembunyi-sembunyi dulu untuk memperbaiki situasi dan kondisi supaya tidak merugikan diri sendiri. Setelah kuat pondasi, sudah di backup oleh mungkin yayasan Islam, kepolisian supaya tidak terjadi pengusiran, menyakiti keluarga kita nggak pernah tahu ya keluarga beliau ya. Maka baru boleh beliau ikrarkan dan nanti amankan gitu loh, nggak masalah Papa Nando, karena di Islam itu kita dibolehkan untuk membela diri dan memuliakan diri dan tidak boleh menjadi orang bodoh gitu loh. Kita tidak boleh zalim terhadap diri sendiri juga. Iya, ternyata boleh Sinta. Itu Boleh. bentar, ya. Kasihlah Bu ya kalau boleh. Boleh. Karena gini Kak, karena sebenarnya adalah keislaman kakak itu kan hablum minallah, urusan kakak dengan Allah. Hablum minanasnya adalah ketika kakak kami ketahui sebagai seorang muslimah, kami nanti harus menjalankan kewajiban kami kepada kakak. Salah satunya apa? Menasihati kakak dalam agama, kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Kedua, harta kami berhak untuk kakak menjadi kakak salah satu penerima hartanya umat Islam, dan kami wajib melindungi kakak. Jadi sebenarnya ikhlas syahadat itu salah satunya kebaikan untuk kakak sendiri sebetulnya. Kenapa? Takutnya nanti Kak, umur kan gak ada yang tahu ya Kak ya. Banyak kejadian terjadi begini. Sorry aku mute dulu ya, biar suara babynya nggak kedengaran ya. Jadi ada kejadian-kejadian dulu pernah dialami sama Koko siapa namanya, temennya Kodondi, siapa namanya, Kohani Kristanto. Kohani itu pernah kalau nggak salah tuh mengurusi para mualaf yang dia meninggal. Dia sudah mualaf lalu dia meninggal. Jenazahnya mau dikremasi. Nah, di Islam, jenazah itu diperlakukan dengan cara respek dan hormat, dimakamkan secara Islam. Maka kalau seandainya nggak ada yang tahu kalau dia udah mualaf, nanti jenazahnya dibakar. Nah, itu prosesi terakhir kepada makhluk Allah yang beragama Islam itu untuk dimuliakan. Maka kami ada kewajiban kepada orang yang sudah mualaf. Pertama menyantuninya, kedua melindunginya, mengajarkannya, dan kemudian apapun yang terjadi kepada dirinya harus kami prosesikan sebagaimana umat Islam memperlakukan dia. Nah, jadi itu gunanya kita bersyahadat, salah satu hablum minanasnya. Kalau hablum minallahnya kakak bersyahadat di hadapan Allah, sebenarnya kakak udah Islam gitu loh. Sebenarnya kakak sebenarnya udah Islam, karena kakak udah percaya sama Allah dan percaya kepada Rasulullah SAW. Hanya saja kakak belum menjalankan ritual Islam karena ketidaktahuan. Jadi kewajiban kakak ini nanti jatuh belajar pelan-pelan. Aku bisa bantu kakak, ajarin, aku temenin. Mulai belajar wudhu, belajar sholat, kemudian mulai belajar tata cara wanita. Misalnya nih kalau kita lagi datang bulan tuh nggak boleh sholat, nggak boleh ngaji. Waktu kita setelah datang bulan berapa hari hitungannya tuh kita lihat tuh dari darah menstruasinya tuh masih ada coklat-coklat tuh masih belum, misalnya itu aku ajarin nggak apa-apa. Nanti fikihnya perempuan misalnya, oh ya kalau seandainya perempuan menikah tuh gimana sih nanti gitu loh, apakah wajib mandi atau apa, mandi seperti apa, nanti itu aku boleh ajarin ke kakak, aku temenin kakak. Nah, jadi nanti kalau bacaan-bacaan sholat Islam dari pihak apa tuh gimana gitu, itu aku nanti bisa bantu kakak. Lebih afdol sih perempuan yang ngajarin kakak daripada laki-laki biar tidak terjadi fitnah seperti itu. Ya, aku Gitu. minta bantuan sama ibu nanti ajari aku dengan yang baik ya Bu ya. Jadi mau syahadat malam ini nih, kita panggil Bang Milo nih. Tadi kan janji nih ada Bang Milo juga. Insya Allah kita akan bantu syahadat biar rame-rame nih, ada Papa Nando, ada Bang Wan juga. Malam ini kakak mau syahadat. Tidak apa-apa, ini kita pimpin saja, kita pandu beliau.
Tapi kalau ada nanti anak aku rewel sedikit ya Bu, nggak apa-apa ya Bu ya. Tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Sebaiknya ini saran saja ya, advice saja, sebaiknya dipercepat ya kalau beliau bersyahadat. Takut kalau nafsu zatul mautnya yang kita jaga. Betul. Sekejap. Tadi tuh udah teleponan Bang Wan ya. Tadi begini teman-teman ya, aku udah teleponan dan tadi tuh beliau sudah ngobrol panjang kali lebar juga dengan Bang Milo. Alhamdulillah banyak juga masukan-masukan dari Bang Milo. Dan tadi saya bilang Bang Milo nanti kita bantu kakak ini syahadat. Insya Allah nanti malam syahadat gitu. Jadi coba kita sapa di sini, ada Bang Wan juga, ada Yonatan Anar juga, ada Papa Nando juga, ada Tante Mika juga. Coba kita undang dulu ya. Tidak apa-apa nih, aku siap pandu beliau itu. Nah ini ada Bang Wan juga. Ya sebentar Bang. Oke, kalau Bang Milo nggak datang nanti kita bisa lanjut dengan Bang Wan. Oke, di sini ada Ayah Saiful nih. Oke teman-teman, Kak Sinta ini adalah salah satu saudari kita yang insya Allah mudah-mudahan oke, ini bentar lagi Bang Milo naik nih. Assalamualaikum. Kak Sinta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sinta bisa buka kamera? Oh ya bisa Bu, ya bisa. Ini kalau buka kamera nanti takutnya ada yang YouTube kan, nanti cepat kali bocornya. Buka kameranya nggak apa-apa. Biasanya gitu. Oh ya udah. Gini aja gini. Kak Sinta ditutup aja Kak. Ditutup aja kameranya. Karena Nggak Kak masih di bisa buka kamera dengan pakai penutup kepala dan tutup muka aja, kan nggak ada yang tahu. Enggak, dia kan dirahasia. Enggak apa-apa Jaga Kakak aja tutup dulu, aja. jaga aja. Papa Nando bisa ada nomor WhatsApp Kak Sinta kan? Aduh nih, aduh. Oke, Bang Milo naik. Apa namanya? Kak Sinta nanti saya minta KTP ya. Iya Bu, ya. Nah, ini aku chat kakak ya. Bentar. Ya, oke. Di sini teman-teman, insya Allah kakak benar ya sudah siap. Tapi sebelumnya kita interogasi dulu ya. Kita tanya dari Kak Sinta dulu ya, biar kita lanjut teman-teman malam ini. Kak Sinta, boleh saya tahu Kak Sinta ini akan bersyahadat malam ini, tidak ada paksaan? Kak Sinta? Ya Bu, ya Bu. Ya aku chat kakak ya. Aku chat kakak ini ya. Ini aku chat kakak lo ya. Kakak nanti kirim KTP ya. Kirim KTP-nya. Apakah kakak bersyahadat malam ini tidak ada paksaan dari pihak manapun? Bisa Bu. Maksudnya gini, apakah ada yang memaksa kakak untuk syahadat? Papa Nando ada yang paksa, Bang Milo tadi paksa nggak waktu ngomong? Saya paksa nggak tadi waktu kita nelpon? Ada nggak yang memaksa kakak masuk Islam malam ini? Enggak loh Bu, enggak. Cuma aku sendiri Bu. Oke, Masya Allah. Oke, kakak mau disyahadatkan siapa nih? Ada Bang Wan sama Bang Milo, Papa Nando, Pak Saipul, Tante Mika sama Yonatan Nandar nih. Kakak mau disyahadatkan sama siapa? Yang mana saja Bu? Hah? Oh, sama anaknya juga ikut syahadat. Iya, anaknya ikut syahadat. Kalau gitu kita bilang, deh ya tadi. Dia bilang sama yang mana aja katanya. Oh, sama yang mana aja? Kirain anaknya ikut syahadat, saya pikir. Ini Masya Allah ya. Oke, silakan diambil alih. Di sini ada Bang Wan dan Bang Milo. Saya sebagai kan Arijalu Qawwamuna 'alan Nisa, wanita ini tetap di bawah laki-laki teman-teman. Maka kita serahkan kepada ahli-ahlinya, yaitu bapak-bapak di sini yang sudah ada. Maka silakan kepada Bang Milo dan Bang Wan ambil waktu dan tempat saya berdiam. Lanjut. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua
yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.